Politik itu cepat dan dinamis. Hari ini jadi gubernur yang banyak masalah, besoknya udah jadi capres yang banyak masalah juga. Ngeselin ya. Ya, politik itu juga cepat dan dinamis. Hari ini deklarasi capres, malamnya alam murka dan banjir di mana-mana. Dan sekali lagi politik itu cepat dan dinamis. Hari ini menikmati dukungan ormas intoleran, besoknya pura-pura nggak kenal. Ya, kemarin saya terima berita, atau enggak kemarin, barusan terima berita. Kader atau anggota Nasdem mundur gara-gara efek dari dukungan Nasdem terhadap Anies. Ya, beginilah ya resikonya dukung yang nggak bener kali ya. Kemarin juga saya terima berita ya yang agak absurd. Beritanya tuh yang antara iya dan enggak gitu. Berita yang kalau didalami ternyata adalah sebuah strategi kampanye yang meski kuno tapi terlihat menjanjikan. Yaitu berita soal kelompok 212 marah, kecewa, gak terima, baper gara-gara Anies dicapreskan Nasdem. Sepintas sih kayak yang iya gitu. Wah. Ya, Anies sekarang udah gak didukung Novel Bakmumin loh katanya. Dan kawan-kawan. Anies udah bukan imam besar kadrun lagi. Seolah-olah. Ya ini politik, Bung. Cepat dan dinamis tadi saya bilang. Penuh taktik dan hitung-hitungan. Meski sering meleset sih. Ya, ini politik. Penuh dengan dramaturgi. Penuh sandiwara. Penuh rekayasa. Penuh perjanjian di bawah tangan. Penuh bisikan, kiri dan kanan. Jangan diterima polos-polosan aja. Rizky Bilar aja yang kelihatannya cupu dan polos, ternyata sadis katanya. Nah, lewat rilisnya, konon Novel Bakmumin marah besar. Pakai jelek-jelekin Nasdem segala. Kan jadi tambah hancur Nasdem. Seingat saya, sepanjang karir Novel Bakmumin sebagai apa ya dia ya? Ya sebagai aktivis yang kritis, vokal dan bergigi. Sepengetahuan saya ya, beliau ini Bang Novel Bakmumin ini baru kali ini bikin rilis media. Biasanya tuh kalau komen terhadap situasi ya udah dia ya ngebacot aja udah, tahu-tahu keluar statementnya paling mungkin doorstop atau panggil wartawan. Tapi kali ini beda. Terlihat Bang Novel Bakmumin lebih tertata, lebih rapi, pakai rilis segala. Ya kan ini sudah masuk istilahnya tahun politik ya. Pilpres itu sudah dekat. Jadi memang sudah selayaknya semua bidang lebih profesional. Nah, dalam rilisnya yang berlembar-lembar itu, Novel Bakmumin mengaku kecewa. Iya, kecewa. Kecewa sih mendingan ya. Daripada kecebong, Bang. Karena pasti nggak masuk di kecebong. Kecewa karena Anies dicapreskan oleh Nasdem. Yang notaben, yang adalah menurut Novel Bakmumin sebagai partai, ya Nasdem ini ya, sebagai partai yang sudah banyak mengecewakan kelompoknya. Wah, Novel jadi membuka luka lama ya. Ya, memang dalam sejarah politik di Jakarta terutama ya, sejak gaya politik identitas diusung oleh Anies di Pilkada 2017, petamburan ya, kelompok petamburan tuh memang kemudian yang salah satunya ada Novel Bakmumin ini memang jadi banyak musuh. Ini yang bahaya dari politik identitas sebenarnya, yaitu membuat kita jadi banyak musuh. Dan saat ini, Anies yang sekarang dikenal sebagai bapak politik identitas itu malah dirangkul dengan mesra oleh Nasdem. Orang jadi bertakon-takon, bertanya-tanya,
Apakah Nasdem yang pengen mendekat ke kadrun, atau Anies yang pengen terlihat lebih nasionalis? Ya, meski kegaduhan pasca deklarasi Anies oleh Nasdem itu cuma sebatas kulit sebenarnya, sampul aja, cover aja, tapi ternyata beberapa pihak sudah mulai ada reaksi. Reaksi yang cukup menarik kita amati ya, yang tadi saya sebutkan tadi, yaitu kelompok Novel Bakmumin, yang dia sebut sebagai Spirit 212. Saya nggak tahu Spirit apa ya? Spirit 212, memang ada ya? Oh ada ya, saya ingat ya. Saya nggak tahu ini sebenarnya kelompok apa ini, Spirit 212 ini. Tapi setidaknya mereka sampai dengan rapi membuat pers release segala. Ya, pers release loh. Berarti seperti sudah dipersiapkan jauh hari sebelumnya ya. Ya, kelompok 212 adalah salah satu kelompok yang bersikap tercepat soal deklarasi Capres Anies. Biasanya kan mereka wait and see, nunggu di tikungan. Kali ini enggak. Kalau nggak salah nih, Senin deklarasi, Selasa tuh sudah punya sikap. Jangan-jangan panitianya sama nih ya. Panitia pembuat deklarasi dan pembuat rilis ini, jangan-jangan ya. Soalnya cepet banget, sat-set, gercep. Ya, meskipun Anies Baswedan sudah dideklarasikan sebagai bakal calon presiden atau baca pres ya dari Partai Nasdem, tapi sejumlah pihak masih belum ambil keputusan untuk memberikan dukungan atau tidak, kecuali Novel Bakmumin tadi. Bahkan ada kelompok yang disebut sebagai Gerakan Nasional Pengamal Fatwa Ulama, ingat nggak? GNPF Ulama, ingat nggak? Nah, itu sampai saat ini itu belum memutuskan juga siapa calon presiden yang akan didukung. Meski mengapresiasi langkah yang diambil oleh Nasdem ya. Tapi GNPF katanya tuh tetap akan menunggu komando dari imam besar Bang Rizik Sihab. Wah, apakah kelompok Petamburan ini sudah mulai beda jalan? Ya, sekali lagi kita nggak bisa ya polos-polosan saja melihat situasi ini. Apapun terkait dunia politik, tidak ada yang mendadak terjadi. Dalam dunia politik semua dijalankan dengan rencana, dengan desain, dengan agenda setting. Maka ketika Anies yang sudah terlanjur belepotan dengan cap sebagai pengusung politik identitas yang efeknya masih sangat terasa sejak 2017, mendadak jadi figur nasionalis, maka hanya segelintir orang yang percaya. Ya, mungkin Anies sendiri juga sebenarnya nggak percaya kalau dia nasionalis. Ya, bisa saja ini yang dulu pernah populer diucapkan Ahok. Jangan mau dibohongin pakai agama. Karena kalau politisi sudah menggunakan dalil-dalil agama untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya, artinya memang politisi itu sejatinya nggak bisa kerja. Ya, persaudaraan alumni atau PA ya, PA 212 membuat keputusan tegas terkait pencalonan Anies Baswedan sebagai presiden oleh Partai Nasdem. Mereka menolak mendukung deklarasi tersebut. Waduh. Sementara Anies Baswedan itu sudah menerima tawaran Nasdem sebagai capres untuk Pilpres 2024. Meski belum jelas sebenarnya partai mana lagi yang mau. Bisa saja dengan skenario yang sedang dijalankan dalam waktu dekat, dua partai lain mau gabung dengan Nasdem mungkin ya. Tapi tentu tidak ada makan siang yang gratis. Tiket masuk Ragunan aja mahal, bos. Apalagi tiket ikutan Pilpres. Ya, terkait geng Petamburan yang dikenal sebagai loyalis Anies, mendadak seolah buang badan dan tidak mendukung Anies, padahal mereka tuh, apalagi PA 212 tuh, itu merupakan, kalau nggak salah, seingat saya, itu adalah kelompok yang kerap menyebut Anies sebagai gubernur rasa presiden. Iya. Waduh, tapi anehnya kenapa kali ini soal keputusan Anies yang dideklarasikan sebagai capres dan dari Partai Nasdem terutama, itu membuat PA 212 kok nggak sependapat. PA 212 tidak sependapat dengan Anies yang dicapreskan oleh Nasdem. Ini antara tidak sependapat atau belum sependapat atas pendapatan. Ya, ada dugaan juga ya menurut saya. Ini semua hanya masalah angka-angka. Masalahnya itu angka apaan, Bang? Parahnya nih ya, Novel Bakmumin kemarin itu membeberkan sederet dosa Partai Nasdem kepada umat Islam katanya. Ini versi Novel Bakmumin loh. Entah beneran kesel sama Anies atau ini hanya gimmick aja, tapi itu beredar luas di media. Banyak kawan bilang, udah biarin aja lah.
Mau apa kayak mereka udah biarin, tonton aja. Memang kalau sudah main politik identitas itu, susah banget buat bersih-bersihnya. Ya, soal bersih-bersih dari cap Bapak Kadrun menjadi seolah nasionalis ini memang gencar sekali dilakukan oleh Anies ya. Apalagi di penghujung jabatannya ini. Kemarin tuh mulai dari rajin ke tempat ibadah berbagai umat beragama, kemudian sampai menjadi anggota Ormas Kepemudaan, dilakoni Anies. Puncaknya ya mau dijadikan mainan baru sebagai capres katanya oleh Partai Nasdem kemarin itu. Jadi jangan heran kalau ke depan bisa saja di permukaan Anies bakal sulit dijumpai jalan bareng dengan misalnya kelompok-kelompok yang dulu menjadi kawan seiringnya. Kelompok-kelompok yang turut menumbangkan Ahok dan menjadikan Anies menang tipis dalam Pilgub DKI Jakarta tahun 2017. Nah, skenario mulai dimainkan. Deklarasi sudah dengan gercep dikumandangkan. Kabarnya ini antara menyelamatkan Anies dari kasus hukum dugaan korupsi Formula E, yang bahkan menurut pakar hukum Universitas Padjadjaran ya, Profesor Romli yang lagi viral itu, dugaan kuat itu ada terkait korupsi di ajang penyelenggaraan Formula E. Jadi memang soal Anies ini makin ruwet, makin kesini makin ribet. Kalau sudah begini, misalnya dugaan korupsi itu memang benar adanya, lalu Nasdem tetap ngotot mencapreskan Anies. Ini bisa saja disebut bahwa Nasdem telah mengambil keputusan yang fatal. Ya. Saya Mas Jopray, aman kan?